Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulina Kusmaningrum. Saya dari kelas TPPL 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mikrobiologi. Mikrobiologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Mikroorganisme dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan setelah Louis Pasteur dapat menjelaskan proses fermentasi anggur atau wine dan penemuan vaksin rabies. Di era mikrobiologi umum merujuk pada mikrobiologi non-medis. Pada era ini ada dua ilmuwan yang terkenal. Yang pertama yaitu Matthias Bergedrich pada tahun 1851 sampai 1931. Ia adalah seorang profesor dari Belanda yang berhasil mengisolasi kultur murni berbagai mikroorganisme, air, dan tanah untuk pertama kalinya. Lalu yang kedua ada Sergei Winogradsky pada tahun 1856 sampai 1953. Ia berasal dari Rusia dan penemuannya dengan menggunakan teknik pengkayaan berhasil mengisolasi bakteri pengikat nitrogen, yaitu Clostridium pasteur-rianum, bersifat anaerob dan sebagai cikal bakal konsep fiksasi nitrogen. Mikrobiologi modern yaitu pada abad ke-20 mulai berkembang dua cabang mikrobiologi yang saling berhubungan. Yang pertama adalah mikrobiologi dasar, mengacu pada penemuan-penemuan baru yang pada bidang ini, dan yang kedua adalah mikrobiologi teraplikasi, yaitu mengacu pada aspek pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang ini. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi resistensi mikroorganisme terhadap zat-zat anti-mikroorganisme. Yang pertama yaitu dari unsur fisik meliputi panas, penyinaran oleh sinar UV, dan pendinginan pada suhu standar. Yang kedua adalah pada unsur-unsur kimia yang meliputi alkohol, ion logam, berat, deterjen, dan oksidator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang virus. Virus dianggap benda mati karena dapat dikristalkan, sedangkan dianggap benda hidup karena ia dapat memperbanyak diri dengan cara replikasi pada tubuh inang. Virus merupakan makhluk aseluler atau tidak memiliki sel. Para ahli terus mengungkap hakikat virus ini sehingga akhirnya virus ini dikelompokkan sebagai makhluk hidup dalam dunia tersendiri, yaitu virus. Virus merupakan organisme non-seluler karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Virus saat ini yang terkenal yaitu virus nCoV atau novel coronavirus. Ia adalah virus jenis baru yang dikelompokkan dalam corona, yang biasa dikenal dapat menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia. Contoh kelompok corona lain yang pernah menginfeksi manusia yaitu SARS dan MERS. Sedangkan virus corona lain yang hanya menyebabkan common cold atau infeksi saluran pernafasan. Ini disebabkan oleh infeksi virus seperti coronavirus dan rhinovirus. Gejalanya biasanya terlihat sekitar 1-3 hari setelah paparan dari batuk yang mengandung virus. Tanda dan gejalanya meliputi sakit tenggorokan, batuk, bersin-bersin, hidung berair, dan mata berair. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti sel. Archaea adalah kerajaan mikroorganisme bersel satu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menunjukkan gambarnya. Yang ini adalah sel prokariotik. Di sini ada pili, membantu bakteri untuk menempel pada suatu medium. Plasmid berperan dalam proses konjugasi dalam rangka transfer DNA antar sel dan mampu melakukan replikasi dirinya sendiri.
dan ini ribosom sebagai tempat sintesis protein, ini membran sel sebagai pelindung molekul sel terhadap lingkungan di sekitar, ini dinding sel sebagai pemberi bentuk sel yang tetap, dan ini flagella sebagai tempat sebagai alat gerak, dan ini kapsul sebagai pelindung menjaga sel agar tidak kekeringan. Ini ada nukleoid pembawa informasi genetik, dan ini ada sitoplasma melakukan proses metabolisme sel. Nah, selanjutnya ada gambar sel eukariotik. Sel eukariotik ini terdapat ribosom, retikulum endoplasma kasar, nukleolus plasma, nukleus, membran inti, aparatus Golgi, sentriol, lisosom, mitokondria, dan retikulum endoplasma halus. Nah, selanjutnya ada gambar yaitu bentuk coronavirus, namun karena ini jenis virus baru maka bagian-bagiannya belum diketahui. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Berdasarkan struktur sel dan evolusi atau SSE, terdapat 3 domain. Ada archaea. Dunia archaea ada 2 filum, termasuk prokarya SE primitif, dan kedua ada bakteria. Dunia bakteria ada 23 filum, termasuk prokarya SSE primitif, dan ketiga ada eukarya SSE maju, ada 4 dunia yaitu fungi, protista, plantae, dan animalia. Protista, saya akan menjelaskan tentang protista. Protista merupakan mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan atau fungus. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama protista, tetapi sekarang tidak ada lagi. Nah, protista rendah atau prokaryotik yaitu ada bakteri, Rickettsia, dan Chlamydia, Mycoplasma, dan archaebakteri. Sedangkan protista tinggi atau eukariotik ada algae, protozoa, jamur, dan jamur berlendir. Perbedaan protista tinggi dengan protista rendah yaitu protista tinggi uniseluler dan multiseluler. Inti selnya diselubungi membran nukleus, sudah ada kompartementasi. Dan yang kedua yaitu protista rendah, ada uniseluler, inti sel tidak diselubungi membran inti, struktur sel lebih sederhana. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner. Dalam proses ini, bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi 2 sel anak yang identik. Pembelahan biner dimulai ketika DNA bakteri membelah menjadi 2 atau bereplikasi. Sel bakteri kemudian memanjang dan membelah menjadi 2 sel anakan masing-masing dengan DNA identik dengan sel induk. Jadi, setiap sel anak adalah klon dari sel induk. Ketika kondisi menguntungkan seperti suhu yang tepat dan nutrisi yang tersedia, maka beberapa bakteri seperti Escherichia coli dapat membelah setiap 20 menit. Itu disebabkan kita bisa cepat sakit ketika mikroorganisme patogen menyerang tubuh kita. Bakteri termasuk prokaryotik, tidak memiliki inti sejati karena tidak adanya membran inti. Inti sel hanya merupakan daerah di dalam sitoplasma dengan kekentalan yang berbeda. Ciri-ciri bakteri yaitu uniseluler, inti sel tegar, beberapa bergerak dengan flagella. Bentuk bakteri ada kokus atau bulat, basil atau batang bengkok,
Dan terakhir spirochaeta atau spiral. Ultrastruktur bakteri. Bakteri bersifat prokariotik. Kromosom yang mengandung bahan genetik terdapat di dalam sitoplasma. Begitu juga dengan ribosom, tempat pembentukan protein dan granula penyimpan. Lalu mesosom, tempat respirasi. Keempat ada pili atau fimbria untuk alat perlekatan. Kelima ada plasmid DNA, ekstra kromosom yang bentuknya sirkuler yang mengkode protein fungsional. Dinding sel penunjang dan pelindung bagi isi. Kapsul mukosa terdiri dari polisakarida dan tidak semua bakteri memiliki. Dan terakhir ada flagela sebagai tempat gerak. Selanjutnya akan menjelaskan algae atau mikroalgae. Algae yaitu mirip produsen primer dalam suatu ekosistem akuatik yaitu ada danau, kolam, rawa, waduk, sungai, dan tambak. Dan ada yang bersifat uniseluler, ada yang bersifat planktonik. Digolongkan menjadi 5 divisio, yaitu divisio Cyanophyta, Chlorophyta, Chirophyta, Pyrophyta, dan Euglenophyta. Lalu ada fungi. Fungi yaitu mirip dekomposer bahan organik dalam suatu ekosistem akuatik, berfungsi sebagai pengurai utama dari bahan yang mengandung selulosa dan lignin. Mirip kelompok organisme yang berfilamen non-fotosintetik, bersifat saprofitik dan parasitik. Memiliki habitat yang luas yaitu tanah, air tawar, dan laut. Selanjutnya ada protozoa. Fungsinya yaitu sebagai bioindikator dan pengendalian pencemaran perairan atau bioremediasi, sebagai parasit ikan. Lalu ada virus, berukuran kecil dan bervariasi 18 sampai 200 nanometer, bersifat parasit obligat dan mirip agen infeksi non-seluler dalam suatu ekosistem akuatik yang hanya dapat melakukan multi-aplikasi di dalam sel inang. Selanjutnya macam-macam metode pewarnaan pada bakteri. Yang pertama yaitu berbasis terbentuknya spora, yaitu ada 2 tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe endospora dan tipe yang kedua yaitu tipe exospora. Dan yang kedua berbasis adanya kapsula. Yang pertama pewarnaan gram negatif dan yang kedua pewarnaan gram positif. Yang ketiga berbasis adanya flagella dan yang keempat atau terakhir berbasis adanya granula. Pembentukan spora. Pembentukan spora yaitu yang pertama di bawah keadaan yang tidak menguntungkan beberapa bakteri akan membentuk spora. Dan yang kedua, sel menjadi terbungkus kapsul tebal, protektif, dan metabolismenya melambat. Yang ketiga, spora sangat resisten terhadap panas dan dapat hidup dalam jangka waktu lama. Dinding sel bakteri gram positif, hampir 90 dinding sel bakteri gram positif tersusun dari peptidoglikan. Asam teinokat mengandung unit gliserol dan yang terakhir yaitu asam teikoat bermuatan negatif. Dinding sel bakteri gram negatif yang pertama 5-20% dinding selnya terdiri dari peptidoglikan dan lapisan lainnya terdiri dari protein lipopolisakarida dan lipoprotein. Reaksi pewarnaan, jika bakteri gram positif maka berwarna violet dan jika bakteri gram negatif
akan berwarna pink. Lalu yang termasuk bakteri gram positif yaitu Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, dan Clostridium, Corybacterium, dan terakhir Brandhamelia. Yang termasuk bakteri gram negatif ada Escherichia coli, Salmonella, Vibrio, Klebsiella, dan terakhir ada Proteus, Shigella, dan terakhir ada Haemophilus. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan pada mikroorganisme multiseluler pertumbuhan, yaitu peningkatan jumlah sel dan peningkatan ukuran setiap sel. Pada organisme uniseluler pertumbuhan yaitu peningkatan ukuran setiap sel dan sekaligus terjadi peningkatan jumlah sel, yang berarti peningkatan jumlah organisme. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah yaitu tersedianya nutrien sebagai aktivis metabolisme, dan kedua tersedianya air sebagai reaktan dalam berbagai reaksi biokimia. Yang ketiga tersedianya suhu, karena masing-masing suhu jasad renik memiliki suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Yang keempat yaitu tersedianya pH atau keasaman. Nilai pH medium sangat mempengaruhi pertumbuhan jasad renik. Dan yang kelima yaitu tersedianya oksigen. Sekian penjelasan dari mikroorganisme. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.